Bab 131. Lara Jean diliputi amarah. Dia berpikir, mengapa pemegang kartu harus berada di sini karena ini adalah kartu keanggotaan emas? Lara tidak perlu membayar apapun ketika dia datang ke sini bersama semua teman sekelasnya terakhir kali. Hanya ada sekitar 10 orang yang tidak ada di sini kali ini. Namun, 10 dari mereka semua adalah pecundang. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka adalah pemegang kartu? Siswa lain juga tidak bisa memahaminya. Semua orang membicarakannya. Bukankah Lara pemegang kartu? Bagaimana mungkin orang lain? Mereka pikir. Bukankah karena pacar Lara mereka tidak perlu membayar tagihan? Nah, kali ini sepertinya berbeda. Pemegang kartu itu sepertinya salah satu teman sekelas mereka. Siapa itu? Semua orang tahu latar belakang keluarga masing-masing teman sekelas. Selain Lara, tidak mungkin ada orang lain yang menjadi pemegang kartu. Orang yang datang bersamamu terakhir kali adalah pemegang kartu, kata Meneer. Seorang pria. Lara bahkan lebih marah. Orang-orang yang tidak ada di sini hari ini semuanya pecundang. Bagaimana bisa salah satu dari mereka menjadi pemegang kartu? Meneer itu pasti mempersulitnya. Charlotte Yates terkejut. Seorang pria. Semua teman sekelas mendiskusikan tentang ini. Apa? Seorang pria? Mari kita lihat siapa yang tidak ada di sini hari ini, kata salah satu teman sekelas Lara. Harold Wendell, Wyman Carson, Zion Lee. Nah, hanya mereka yang tidak ada di sini. Mereka semua sangat miskin. Yang paling kaya di antara mereka adalah Harold, tapi keluarganya hanya memiliki sebuah restoran kecil. Bagaimana mungkin pemegang kartu adalah salah satunya? Itu benar. Jelas bukan salah satu dari mereka. Tapi, siapa lagi? Hei, bukankah Chuck tidak ada di sini hari ini? Apakah maksudmu orang yang mengatakan bahwa dia tidak akan bergabung tetapi berakhir di sini hari ini? Yap, itu dia. Dia tidak tahu malu. Dia tidak ingin memindai kode QR ketika Lara memintanya untuk melakukannya. Tapi, dia datang ke sini untuk milkshake gratis sekarang. Saya belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu seperti itu. Bagaimana bisakah dia menjadi pemegang kartu? Saya lebih suka percaya bahwa Wyman adalah pemegang kartu. Ya, saya tidak akan percaya Chuck adalah pemegang kartu sama sekali. Saya akan makan 3 pon kotoran jika dia pemegang kartu. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Mereka saling berbisik. Mereka tidak percaya bahwa pemegang kartu adalah salah satu dari orang-orang yang tidak ada di sini hari ini. Meneer pasti mempersulit mereka. Lara tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Mustahil baginya untuk membayar lebih dari $20.000. Dia hanya memiliki kurang dari $6.000 bersamanya sekarang. Sepupunya juga tidak punya uang. Bagaimana dia bisa memiliki lebih dari $10.000 setelah membayar biaya renovasi? Lara benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan jika Meneer tidak bisa mengabaikan tagihan untuknya. Apakah Anda tahu nama pemegang kartu? Tanya Laras. Dia menatap Meneer. Dia mengepalkan tinjunya dan mulai marah. Aku tidak tahu. Tapi, aku tahu seperti apa dia, kata Meneer. Dia pernah melihatnya di meja depan sebelumnya. Karena itu, dia bisa memastikan bahwa dia tidak ada di sini hari ini. Ya, seperti apa tampangnya? Katakan dengan jelas, kata Laras dengan marah. Charlotte meraih lengan Lara. Dia pikir itu mungkin Chuck. Ini mungkin benar-benar mungkin. Chuck menghabiskan lebih dari $2 juta untuk membeli BMW seri 7. Karena itu, dia pasti sangat kaya. Selain itu, dia tidak ada di sini hari ini. Dia pasti pemegang kartu. Dia yang bersamamu saat kamu memecahkan anggur merah terakhir kali, kata Meneer. Laras tercengang. Apa? Dia pikir. Itu dia. Chuck meriam. Bagaimana mungkin Chuck adalah pemegang kartunya? Laras tidak percaya. Dia tercengang. Teman-teman sekelas Lara saling berpandangan saat melihat Lara begitu terkejut. Apakah dia tahu siapa pemegang kartu itu? Mereka pikir. Lara? Siapa yang memecahkan anggur merah? Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Lara, siapa pemegang kartunya? Tolong beritahu kami sekarang. Lara menggelengkan kepalanya dan kembali sadar. Tidak mungkin itu dia. Kamu bohong. Itu pasti bukan dia, tegur Laras. Anda tidak akan mengabaikan tagihan untuk saya, kan? Bagaimana Anda bisa menunjuk seseorang dan mengatakan bahwa dia adalah pemegang kartu? Dia pikir. Kau bisa meneleponnya dan memintanya untuk datang. Aku bisa membebaskan tagihanmu jika dia ada di sini, kata Meneer. Laras benar-benar terkejut. Apakah itu benar-benar dia? Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang pecundang. Itu adalah Baler yang memecahkan masalah terakhir kali. Mungkinkah dia tidak harus membayar tagihan karena Chuck, tetapi bukan karena Baler?
Bagaimana mungkin Chuck adalah pemegang kartunya? Ya, itu pasti karena Yolanda. Yolanda adalah manajer alun-alun ini. Karena itu, bos KTV ini menjilatnya dan memberinya kartu keanggotaan emas. Pada akhirnya, Yolanda memberi Chuck kartu karena dia adalah cadangannya. Itu harus seperti itu. Lara merasa semuanya masuk akal setelah memikirkannya. Bagaimana Chuck bisa memiliki pemegang kartu? Chuck benar-benar mengandalkan wanita untuk dukungan finansial. Lara, apakah itu? Charlotte bertanya dengan lembut. Itu pasti Chuck karena dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan dan kekayaan. Laras menganggukkan kepalanya. Charlotte terkejut. Itu benar-benar dia. Lara, siapa sih itu? Salah satu teman sekelasnya bertanya. Lara merasa kehilangan wajahnya hari ini. Bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka? Bagaimana jika Chuck memberitahu mereka bahwa dia menghancurkan anggur merah dan menangis jika dia datang ke sini nanti? Itu akan sangat memalukan. Tolong berhenti bertanya dan kembali dulu, kata Laras. Tolong beritahu kami siapa pemegang kartunya. Kami sangat penasaran, kami tidak menyangka kami memiliki teman sekelas yang kaya. Kata teman sekelas yang lain. Dia iri pada pemegang kartu. Apakah itu Harold? Tidak. Kurasa itu Iman. Semuanya mungkin. Lagi pula, aku tidak percaya bahwa orang ini adalah Chuck. Aku akan makan kotoran sekarang jika dia pemegang kartu. Semua siswa mengungkapkan pikiran mereka. Beberapa dari mereka sangat ingin tahu sedangkan beberapa dari mereka terdengar mencemooh. Kalian sangat menyebalkan. Apakah kalian ingin membayar tagihan? Kata Laras dengan marah. Dia sangat malu. Mengapa teman-teman sekelasnya memesan begitu banyak makanan dan minuman? Dia bisa membayar tagihan jika itu hanya beberapa ribu dolar. Semakin Lara memikirkannya, semakin marah dia. Lara, kenapa kamu marah? Kami datang ke sini karena kamu bilang akan mentraktir kami. Yap. Aku tidak punya uang sama sekali. Aku pergi sekarang. Ah, Wiman pasti pemegang kartunya. Tidak ada yang perlu penasaran. Itu benar. Aku juga berpikir begitu. Ayo pergi. Mereka semua pergi ketika Lara meminta mereka untuk membayar tagihan. Setelah melihat ini, Lara hampir memaki mereka. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Dia pikir. Tunggu. Aku akan meneleponnya sekarang, kata Laras. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan ingin meneleponnya. Dia menggertakkan giginya dan menatap ponselnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menurunkan egonya untuk memanggilnya. Tolong bantu saya meneleponnya. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya nomor teleponnya? Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Lara hanya bisa meminta Charlotte untuk meneleponnya. Dia tidak mau meminta bantuannya. Charlotte menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chuck. Lara menatap Charlotte. Manajer dan resepsionis hanya bisa menunggu Chuck sampai di sini. Mereka hanya bisa membebaskan tagihan jika pemegang kartu ada di sini. Halo, Chuck. Kamu di mana? Charlotte bertanya dengan suara lembut. Aku di alun-alun. Aku belum pergi, jawab Chuck. Charlotte merasa bersalah karena dia tidak mengundangnya. Apakah ada sesuatu? Tanya Chuck. Ya. Bisakah kamu datang ke KTV di alun-alun? Aku punya sesuatu untuk meminta bantuanmu, kata Charlotte. KTV? Baiklah, aku akan segera ke sana, kata Chuck. Charlotte menghela napas lega. Dia mengucapkan terima kasih dan kemudian menutup telepon. Apa itu? Tanya Laras. Dia bilang dia akan segera datang. Charlotte menjawab. Bagaimana dia bisa sampai di sini secepat ini? Lara menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak sabar. Dia masih di alun-alun. Charlotte menghela nafas dan menjawab. Melihat sikap Lara, dia tidak tahu harus berkata apa. Kenapa dia masih di alun-alun? Laras mengerutkan kening. Dia pasti menunggu Yolanda pulang kerja. Ah, dia benar-benar pecundang. Hentikan, kata Charlotte. Kenapa aku harus berhenti bicara? Tahukah kamu kenapa dia pemegang kartu? Itu karena Yolanda, kata Lara dengan nada meremehkan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia sangat kaya, kata Charlotte dengan marah. Berhenti bicara. Dia ada di sini. Charlotte segera menutup mulut Lara. Lara menoleh dan melihat Chuck berjalan ke arah mereka. Lara tidak senang. Bukankah Chuck hanya mengandalkan wanita untuk dukungan finansial? Hei, apakah Anda pemegang kartu? Lara bertanya pada Chuck dengan tidak sabar. Bab 132. Chuck Cannon melirik Lara Jean. Dia tahu Lara tidak punya uang untuk membayar tagihan ketika Charlotte Yates memintanya datang ke KTV. Chuck tidak akan datang ke KTV jika Lara yang menelepon. Namun, Charlotte yang memanggilnya.
Juga, Charlotte terdengar seolah-olah dia memohon padanya. Karena itu, dia datang karena dia adalah orang yang berhati lembut. Meskipun Chuck tidak menyukai Charlotte, dia merasa bahwa dia adalah orang yang baik. Akan baik untuk berteman dengannya. Lara, tolong perhatikan sikapmu. Charlotte memarahi. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat Chuck ada di sini. Namun, dia diliputi kemarahan ketika Lara berbicara dengannya dengan cara yang kasar. Hei, kenapa kamu selalu membantunya? Tanya Laras. Laras marah. Dia mendengus. Chuck, izinkan saya bertanya, apakah Anda pemegang kartu? Manajer dan resepsionis KTV berjalan mendekat dan menyapa Chuck dengan sopan sebelum Chuck bisa menjawab pertanyaan Lara. Halo, Pak. Chuck mengangguk pada manajer. Laras tercengang. Mengapa manajer dan resepsionis berbicara kepada Chuck dengan cara yang begitu sopan? Dia pikir. Dia mendapat kartu keanggotaan emas ini dari Yolanda. Apakah mereka harus begitu sopan padanya? Lara memandang Chuck dengan jijik. Dia merasa bahwa mereka harus menjilat Yolanda daripada dia. Kau menjilat orang yang salah. Dia pikir. Ya, tolong selesaikan ini karena kamu pemegang kartu. Aku akan pergi dengan sepupuku sekarang, kata Laras. Lara mendengus dan memberikan kartu keanggotaan emas itu kepada Chuck. Kemudian, dia meraih lengan Charlotte dan hendak pergi. Laras marah. Dia berpikir, mengapa kamu tidak mengambilnya karena itu milikmu? Lara, kamu tidak boleh bersikap seperti ini. Charlotte tidak berdaya. Bagaimana dia bisa membiarkan Chuck menyelesaikan ini sendirian? Jangan khawatir tentang itu. Dia bisa mengatasinya, kata Laras. Tunggu, kata Chuck. Lara berhenti di jalannya dan memelototi Chuck. Mengapa Anda menghentikan saya? Apakah Anda ingin saya mengucapkan terima kasih? Oke, baiklah. Terima kasih. Apakah Anda puas? Aku tidak ingin kamu berterima kasih padaku. Chuck menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, dia berjalan ke meja depan dan melihat tagihan. Itu lebih dari $20.000. Namun, Lara hanya mengucapkan terima kasih dengan tidak sabar. Dia tidak tulus sama sekali. Apa yang kamu inginkan? Tanya Laras. Dia menatap Chuck. Dia termakan oleh amarah. Dia benar-benar tidak dalam suasana hati yang baik sekarang. Dia ingin merayakannya bersama teman-teman sekelasnya karena penjualannya sangat bagus di hari pertama pembukaannya. Namun, dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Kartu keanggotaan emas di tangannya sebenarnya milik Chuck. Apakah aku berhutang sesuatu padamu? Tanya Chuck. Wajah Lara memerah. Dia memarahi, apa yang kamu coba lakukan? Bukankah itu hanya kartu keanggotaan emas? Bisakah kamu mendapatkan kartu ini jika Yolanda tidak memberikannya kepadamu? Kamu hanya seorang pria yang mengandalkan wanita untuk mendapatkan dukungan keuangan. Beraninya kamu masih mencoba bersikap sok di depanku? Aku akan membiarkanmu menyelesaikan ini sendirian karena kupikir kamu mampu melakukan itu. Tolong jangan menghina kartu keanggotaan emas kami. Kami hanya memberikan kartu ini kepada 3 orang. Sejak KTV kami dibuka. Pria ini adalah VIP KTV kami. Manajer KTV datang dan berkata dengan nada serius. Lara memelototi manajer itu. Kartu keanggotaan emas sialan macam apa ini? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia hanya membagikan 3 kartu? Bagaimana Chuck bisa mendapatkan kartu ini? Apakah dia bahkan memenuhi syarat untuk itu? Dia pikir. Manajer mengabaikannya dan berbicara dengan sopan kepada Chuck, apa yang Anda ingin kami lakukan? Biarkan dia menangani ini sendiri, kata Chuck. Manajer itu menganggukkan kepalanya. Setelah mendengar ini, Charlotte menghela nafas. Apalagi yang bisa dia katakan? Lara langsung berkobar, Chuck Cannon, dasar brengsek. Bukankah kamu hanya ingin pamer di depanku? Apakah kamu ingin aku memohon padamu? Biar ku beritahu, itu tidak mungkin. Lara, aku tidak berutang apapun padamu. Sebaliknya, kau berhutang sesuatu padaku, kata Chuck. Oh, apakah aku berhutang sesuatu padamu? Apakah kamu bercanda? Lara bertanya balik dengan marah. Laras menyeringai. Dia memikirkan sesuatu dan menatapnya dengan jijik. Oh, aku tahu. Apakah kamu masih membicarakan hal itu? Apakah kamu sangat ingin tidur denganku? Tapi, aku tidak ingin tidur denganmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyentuhku. Apakah kamu mendengarku? Kamu tidak memenuhi syarat, kata Laras dengan marah. Lara. Cukup. Charlotte tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dia menyadari bahwa Chuck adalah orang yang berhati lembut dan ingin membantu mereka sekarang. Namun, sepertinya dia tidak akan membantu mereka lagi karena sikap Lara. Tagihannya lebih dari $20.000. Chuck menggelengkan kepalanya. Meskipun Lara memiliki bentuk tubuh yang bagus, Chuck sama sekali tidak tertarik dengan Lara. Alasan utamanya adalah karena Yvette Jordan.
Alasan kedua adalah Lara memiliki sikap yang sangat buruk. Dengan sikapnya itu, Chuck sudah hampir memukulnya meskipun dia tidak memukul wanita. Chuck sangat membenci Lara sekarang. Dia hanya mencoba pamer. Apakah kamu benar-benar tahu orang seperti apa dia? Dia mengeluarkan beberapa ribuan dolar untuk memesan kamar presidential suite ketika dia menemukan 20.000 dolar di jalan. Nah, masih bisakah Anda mengatakan bahwa dia tidak mencoba pamer? Dia ingin aku memohon padanya sekarang. Tapi, apa menurutmu aku akan memohon pada pria yang mengandalkan wanita untuk mendapatkan dukungan finansial? Lara mencibir. Cukup. Charlotte dikuasai amarah. Sudah selesai. Minta maaf pada Chuck sekarang, kata SH. Apakah kamu ingin aku meminta maaf padanya? Tidak mungkin. Lara menggelengkan kepalanya dan berkata. Tolong jangan khawatir. Ini hanya lebih dari 20.000 dolar. Aku akan menghadapinya. Lanjutnya. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Charlotte memelototi Lara dan bertanya. Jangan khawatir, kata Laras. Dia berkata kepada Meneer. Jangan menatapku seperti itu. Aku akan membayarnya. Itu hebat. Kata Meneer dengan acuh tak acuh. Lara menatap Chuck dan bertanya, izinkan saya bertanya sekali lagi. Apakah Anda benar-benar ingin pamer dan tidak membantu saya melepaskan tagihan? Aku tidak berhutang apapun padamu, kata Chuck. Ya, aku akan mengingat apa yang kamu katakan. Tapi, apakah kamu yakin kamu tidak berhutang apapun padaku? Jangan lupa bahwa aku membantumu menyelesaikan masalah ketika kamu memecahkan beberapa botol anggur di sini terakhir kali. Laras mendengus. Dia marah ketika dia memikirkannya. Berapa banyak uang yang harus Anda bayar jika bukan saya yang membantu Anda memecahkan masalah? Chuck mengerutkan kening. Apakah Anda menyelesaikannya untuk pria ini? Saya pikir Anda salah paham. Meneer menggelengkan kepalanya dan berkata, Chuck adalah orang yang memecahkan masalah. Bagaimana mungkin Lara yang menyelesaikannya? Apa yang kamu bicarakan? Laras marah. Bagaimana Chuck bisa menyelesaikannya jika dia tidak meminta bantuan Baler? Pria ini memecahkan botol anggur dan membayarnya sendiri. Juga, Anda memecahkan beberapa botol anggur juga. Anda seharusnya membayar 40.000 hingga 50.000 dolar. Pria ini juga yang membantu Anda. Kata Meneer. Laras tercengang. Kemudian, dia menjadi marah segera, apa yang kamu katakan? Apakah dia membayarnya? Saya pikir kamu sudah tua dan bingung. Bagaimana mungkin? Balerlah yang membantunya memecahkan masalah. Itu tidak ada hubungannya dengan Chuck si pecundang. Baik. Lagi pula, jika bukan pria ini, Anda harus membayar botol yang Anda pecahkan. Kata Meneer. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Laras menyeringai. Pacarku yang menyelesaikannya. Itu telah. Tidak ada hubungannya dengan dia. Pacar Anda? Meneer mengerutkan kening dan berkata, saya pikir Anda ditipu. Masalahnya tidak akan terpecahkan jika bukan karena pria ini. Kamu tertipu. Lara memelototi Meneer itu. Aku akan menghubungi pacarku sekarang dan memintanya menelepon bosmu untuk memecatmu. Lara mengeluarkan ponselnya dan membuka WhatsApp untuk mengirim pesan teks ke Baler. Baler, kamu di sana. Aku ingin kau membantuku. Baler, bisakah kamu membalas pesanku? Aku dalam masalah sekarang. Seseorang menggertak saya. Baler, aku sangat membutuhkanmu sekarang. Lara mengirim banyak pesan teks. Namun, Baler tidak membalas pesannya. Dia cemas. Apa yang sedang terjadi? Dia membalas saya dengan sangat cepat terakhir kali. Dia pikir. Tolong bayar tagihannya. Kata Meneer itu dengan serius. Jangan terburu-buru. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang menghubungi pacarku, kata Laras. Air mata menggenang di matanya. Dia mengirim pesan teks lain ke Baler lagi. Namun, Baler masih tidak membalas pesannya. Kamu tidak perlu mengirim SMS lagi, kata Chuck dengan tenang. Chuck merasa bahwa dia tidak perlu menyembunyikan Lara dari kebenaran lagi. Apakah kamu menertawakanku? Apa hakmu untuk menertawakanku? Pacarku sangat sibuk. Jadi, dia tidak punya waktu untuk membalas pesanku. Lara menatap Chuck dan berkata. Dia benar-benar ingin mengalahkan Chuck, dia berpikir bahwa dia bahkan bukan pria terhormat sama sekali. Pacarmu? Aku. Kata Chuck. Apa? Pacarku sangat sibuk. Dia tidak sebebas kamu. Dia akan membalas pesanku nanti, kata Laras. Aku ingin mengatakan bahwa aku bukan pacarmu. Chuck menggelengkan kepalanya dan berkata. Apakah Anda gila? Siapa yang membicarakan Anda? Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Saya mengacu pada Baler. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda di cermin? Apakah Anda pantas menjadi pacarku? Lara akan meledak karena marah.
Kenapa dia begitu tak tahu malu? Dia pikir. Apakah Baler pacarmu? Tanya Chuck. Benar. Pacar saya mengendarai BMW seri 7. Tahukah Anda berapa biaya untuk memiliki mobil itu? Anda tidak mampu membelinya bahkan jika Anda mengandalkan wanita untuk dukungan finansial sepanjang hidup Anda. Laras menyeringai. Dia memandang Chuck dengan jijik. Hanya Baler yang pantas menjadi pacarku. Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Dia pikir. Aku si Baler. Chuck menatap Lara dan berkata. Bab 133. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah Baler? Haha. Lara Jean menertawakan Chuck Cannon. Dia berpikir, bagaimana mungkin dia adalah Baler? Dia. Tiba-tiba Lara tercengang. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu hanya pecundang. Bagaimana kamu bisa? Chuck mengeluarkan ponselnya dan membuka WhatsApp-nya sebelum Lara bisa menyelesaikan kata-katanya. Kemudian, dia menunjukkannya kepada Lara. Lara terkejut saat itu. Chuck memiliki semua fotonya dalam postur yang berbeda. Juga, nama yang disimpannya adalah Baler. Apakah Chuck the Baler, yang sudah lama saya ajak bicara? Dia pikir. Bagaimana mungkin? Dia pecundang yang menghabiskan semua uang yang dia temukan di jalan. Tidak mungkin baginya untuk menjadi Baler. Baler memiliki BMW seri 7. Nilainya lebih dari 2 juta dolar. Tidak mungkin bagi Chuck untuk membeli mobil seperti itu. Lara merasa terhina saat itu. Dia termakan oleh amarah. Dia ingin merebut ponsel Chuck dari tangannya. Untungnya, Chuck bereaksi dengan cepat. Dia segera memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Biarkan aku melihatnya dengan jelas. Keluarkan ponselmu sekarang, teriak Laras. Charlotte Yates terkejut. Dia tidak melihat foto Lara di ponsel Chuck. Dia hanya tahu bahwa dia membuka WhatsApp-nya dan menunjukkannya kepada Lara. Apakah itu percakapan antara Chuck dan Lara? Manajer dan resepsionis KTV saling memandang. Mereka sedikit bingung. Tentu saja, Chuck tidak akan mengeluarkan ponselnya lagi. Air mata menggenang di mata Laras. Dia berteriak, apakah Baler berbagi foto dengan Anda? Dia lebih bersedia untuk percaya bahwa Baler telah mengkhianatinya dan berbagi foto dengan Chuck daripada percaya bahwa Chuck adalah Baler. Lara jatuh cinta pada Baler. Dia sangat merindukannya sepanjang waktu. Dia akan khawatir dan kesal ketika dia tidak membalas pesannya. Dia tidak mau mengakui bahwa dia jatuh cinta pada Chuck. Dia membencinya. Lara merasa dunianya runtuh saat itu. Apakah Chuck orang yang dicintainya? Tidak. Akulah yang selalu mengobrol denganmu sepanjang waktu. Kamu yang memulai percakapan. Aku juga tidak meminta fotonya, tetapi kamu hanya mengirimnya kepadaku, kata Chuck. Anda. Kulit kepala Lara mati rasa. Pada awalnya, dia hanya mengirim beberapa foto seksi ke Baler. Kemudian, dia mulai mengirim beberapa foto telanjang kepadanya. Foto-foto itu juga menampilkan wajahnya. Itulah sebabnya saya katakan bahwa saya bukan pacar Anda. Juga, Anda memecahkan botol anggur di sini. Bukan saya yang memecahkannya. Anda seharusnya membayarnya tetapi saya membantu Anda menyelesaikannya. Jadi, Anda berhutang aku, kata Chuck. Wajah Lara memerah karena merasa dipermalukan. Dia meraih lengan Charlotte dan berkata, apakah kamu salah? BMW seri 7 bukan miliknya, kan? Itu milik Baler. Charlotte menghela nafas. Ini mobil Chuck. Dia membelinya sendiri. Satu-satunya harapan Lara hancur. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku bahkan mengirimnya. Apa yang kau kirimkan padanya? Charlotte menghela nafas dan bertanya. Lara tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Bagaimana dia bisa memberitahu sepupunya bahwa dia mengirim foto telanjangnya ke Chuck? Betapa memalukannya itu? Aku tidak percaya. Di mana mobilnya? Tanya Laras. Mobilnya sedang diperbaiki di toko mobil 4S kami. Charlotte menjawab. Lara duduk di tanah. Bagaimana mungkin? Dia pikir. Dia menatap Chuck dan merasa menyesal. Pecundang yang selalu dia pandang rendah sebenarnya adalah si Baler. Kamu bajingan kotor yang tak tahu malu RD, teriak Laras. Aku tidak memintamu untuk mengirimkannya kepadaku. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu ingin makan malam denganku. Itu yang kamu katakan, kata Chuck. Dia tidak meneruskan fotonya kepada orang lain. Kamu bajingan RD. Dia bangkit dari tanah, menatap Chuck dan berkata, apakah Anda mendapatkan semua uang dari tanah? Anda mengatakan bahwa Anda menemukan 2.000 dolar di jalan terakhir kali. Faktanya, itu 3 atau 4 juta dolar, kan? Dia sudah lama mengenal Chuck. Dia selalu makan pasta biasa saja. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli BMW seri 7? Apakah menurutmu itu mungkin?
Chuck menatapnya dan bertanya balik. Laras marah. Dia bahkan tidak percaya bahwa seseorang akan menjatuhkan beberapa juta dolar di jalan. Namun, bagaimana dengan mobilnya? Oh, aku tahu. Mobil itu bukan milikmu. Itu mobil Yolanda. Jangan berani-berani menggunakan mobilnya untuk pamer di depanku. Lara mencibir dan berpikir itu lebih masuk akal. Chuck tidak mungkin membeli mobil karena dia sangat miskin. Dia pasti menggunakan uang Yolanda untuk membeli mobil. Dia adalah orang yang tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa menggunakan uang orang lain untuk pamer? Chuck tidak berdaya. Lara menolak untuk percaya bahwa dia adalah baler. Dia memikirkan banyak alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa Chuck bukanlah baler. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apa aku benar? Kamu hanya mencoba pamer dengan menggunakan uang Yolanda. Kamu pengecut. Laras tertawa. Kemudian, dia mencoba menenangkan dirinya. Apakah menurutmu itu mungkin? Chuck menggelengkan kepalanya dan bertanya balik. Apa yang kamu bicarakan? Pasti seperti ini, kata Lara dengan dingin. Lara, hentikan. Dia membayar mobilnya sendiri. Charlotte menggelengkan kepalanya dan berkata. Charlotte menangani kesepakatan itu sendiri. Juga, tidak mungkin bagi Yolanda, yang hanya seorang menir alun-alun, untuk membeli mobil senilai lebih dari 2 juta dolar. Dia hanya bisa membeli mobil yang paling berharga 4 atau 500 ribu dolar. Itu tidak masuk akal. Itu benar sekali. Lara berkata kepada sepupunya dengan percaya diri. Ya, kamu hanya mencoba menipu dirimu sendiri. Chuck berbalik dan pergi. Dia tidak ingin mengganggu Lara lagi. Dia ingin bertemu Yvette. Berhenti. Apakah kamu merasa malu setelah mendengar apa yang aku katakan? Itukah sebabnya kamu pergi? Laras menyeringai. Chuck menoleh dan berkata, apakah menurut Anda saya tidak mampu membeli BMW seri 7? Yap. Kamu hanya mengandalkan seorang wanita untuk dukungan finansial. Laras menyeringai. Ya, tolong tunggu dan lihat, kata Chuck. Kemudian, dia berjalan keluar. Lara dikuasai amarah. Apakah kamu mencari kesempatan untuk melarikan diri? Kamu bajingan yang tidak tahu malu. Tiba-tiba Lara menangis saat dimarahi Chuck. Dia merasa tidak berdaya. Bagaimana bisa Chuck menjadi baler? Tidak mungkin. Lara tidak bisa menerima kenyataan itu. Lara. Charlotte datang untuk menghiburnya. Laras berteriak keras. Charlotte menghela nafas dan berpikir, apa yang terjadi pada mereka? Bukankah Chuck hanya menyembunyikan identitas aslinya dari Lara? Tolong bayar tagihannya. Menier datang dan berkata. Chuck tidak mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan kartunya untuk membebaskan tagihan. Karena itu, Menier tidak bisa membiarkan Lara pergi. Ini dia. Lara mengeluarkan uang dari sakunya dan melemparkan semuanya ke atas meja. Resepsionis segera menghitung uangnya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan memberitahu mereka bahwa itu tidak cukup. Saya akan memberikan sisa uangnya kepada Anda dalam beberapa hari jika itu tidak cukup, toko saya ada di dalam plaza ini. Apakah Anda takut saya akan melarikan diri? Lara menyeka air matanya dan berkata. Setelah mendengar ini, Menier ragu-ragu sejenak. Baiklah. Tolong kembalikan sisa uangnya dalam 5 hari ke depan. Kalau tidak, aku akan menelepon polisi. Kata Menier. Lara menangis dan pergi bersama Charlotte. Lara tidak berhenti menangis ketika mereka di bawah. Setelah melihat ini, Charlotte menghibur, hei, tolong jangan terlalu banyak berpikir. 5 hari sudah cukup bagi kita untuk membayar kembali sisa uangnya. Lara memeluk Charlotte dan terus menangis. Apa yang salah? Charlotte bertanya pada Lara. Aku sudah lama berbicara dengannya. Aku jatuh cinta padanya. Aku bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya di malam hari. Apa yang harus aku lakukan? Laras berteriak keras. Dia benar-benar jatuh cinta pada Baler. Dia akan berada di Cloud 9 setiap kali Baler membalas pesannya. Dia akan menjadi kecewa dan kesal jika dia tidak membalasnya. Jelas sekali bahwa Lara jatuh cinta padanya. Charlotte tercengang. Apakah Lara jatuh cinta padanya? Apa kamu yakin? Charlotte menghela nafas. Aku membencinya. Dia hanya pecundang yang akan menggunakan uang orang lain untuk pamer. Lara menggelengkan kepalanya dan berkata, air mata mengalir di pipinya. Charlotte tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia kabur karena apa yang kukatakan benar. Aku tidak menyukainya. Dia pembohong. Dia bukan Baler. Teriak Lara. Suara mesin yang menderu terdengar di jalan yang kosong ketika Charlotte hendak mengatakan sesuatu. Charlotte adalah seorang dealer mobil. Karena itu, dia bisa tahu bahwa suara itu berasal dari mobil sport. Suara itu sangat keras. Lara menoleh dan melihat sebuah mobil sport mendekati mereka.
Itu adalah Porsche 911. Dia tercengang saat melihat siapa yang mengemudikan mobil sport itu. Charlotte juga tercengang. Mobil sport itu berhenti di depan mereka. Pintu mobil terbuka dan Chuck berjalan keluar. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa saya tidak mampu membeli BMW seri 7? Nah, uang yang saya keluarkan untuk mobil ini setara dengan 2 BMW seri 7. Bab